Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apakah masih semangat? Masih, alhamdulillah ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Apalagi mencari ilmu untuk sekarang maupun yang akan datang. Baik, saya mulai dengan doa dulu ya. Silakan Gora pimpin doa. Maju di depan. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih Gora. Kemudian saya absen dulu. Hari ini apakah masuk semua? Arga, ada Arga? Baik. Aisyah Sada? Oh, nggak masuk, sakit. Alia Hanan? Ani Khairunisa? Akila Jasmine? Oke. Atanasius. Ya. Aurel. Cikal Gibran. Fidemori. Kiva. Jesse. Kaisa. Kezia. Mahagora. Oke. Mutia. Naya. Raffi Ahmad. Raihan. Oke. Satrio Adi. Ya. Safia. Oke. Baik, alhamdulillah ya. Kemudian kalau sudah siap, kalian buka buku matematikanya sekarang. Kita mulai pelajaran matematika. Iya. Sekarang sudah mulai masuk bab apa? Ada yang masih ingat? Statistika. Iya. Statistika. Statistika itu minggu kemarin kita mempelajari tentang apa saja, ada yang ingat? Ada dua ya, Aurel? Tabel distribusi frekuensi tunggal sama distribusi frekuensi kelompok. Baik. Di dalam tabel distribusi kelompok itu ada beberapa istilah yang kita pelajari juga. Apa saja? Ada 5 kalau tidak salah. Siapa yang bisa menyebutkan? Iya, Jessie? Jadi distribusi frekuensi dikelompokkan menjadi 5. Satu pertama interval kelas, batas kelas, tepi kelas, panjang kelas, dan titik tengah. Oke. Tadi Jessie menyebutkan ada batas kelas dan panjang kelas. Siapa yang bisa menyebutkan apa yang dimaksud dengan batas kelas dan panjang kelas? Oh iya, Giva. Batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan yang lain. Ya. Lalu panjang kelas adalah tepi atas dikurangi dengan tepi bawah dari suatu kelas. Ya. Kalau sudah, itu tadi yang disebutkan teman-teman, berarti kamu masih ingat materi yang kemarin, materi pertemuan kemarin. Untuk kali ini kita akan belajar tentang histogram ya, penerapan histogram pada kehidupan sehari-hari ya. Ada yang sudah dengar apa itu histogram? Belum? Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, kamu harus tahu nanti langkah-langkahnya apa saja. Nanti peserta didik ini mendengarkan materi yang saya sampaikan, kemudian
kalian sudah berkelompok dengan kelompoknya masing-masing ya, yang kemarin saya sebutkan kelompoknya sudah? Oke, kemudian nanti akan saya berikan LKPD, lembar kegiatan. Kemudian kalian berdiskusi, kemudian menyelesaikan LKPD yang diberikan, kemudian mempresentasikan hasil dari diskusi. Kemudian yang terakhir adalah menyimpulkan ya. Baik. Untuk histogram ini ada berbagai tipe diagram. Diagram mana yang paling baik untuk digunakan sangat tergantung pada data apa yang kalian miliki dan informasi apa yang ingin kalian sampaikan. Salah satu diagram yang dapat kalian gunakan adalah histogram. Histogram hampir serupa dengan diagram batang. Namun histogram berbeda dengan diagram batang. Gambar 7.1 dan 7.2 menunjukkan contoh histogram dan diagram batang. Pada waktu di SMP dulu atau di SD, kalian sudah mengenal macam-macam diagram. Apa saja? Diagram batang, lingkaran, betul. Diagram batang, diagram lingkaran. Lah, diagram batang ini sekarang lebih spesifik ya, lebih spesifik. Kalau misalkan gambar 7.2 itu adalah gambar diagram batang. Apa bedanya dengan sebelah kanan? Kalau sebelah kiri ya, maaf, kalau sebelah kiri berarti tabelnya atau diagramnya berdempetan ya. Kalau diagram batang tidak. Ya, ada jaraknya, betul ya. Nah, yang kiri menunjukkan histogram penggunaan HP oleh siswa SMA. Kemudian yang sebelah kanan diagram batang merek HP yang digunakan siswa SMA juga. Kita bisa lihat perbedaan gambarnya ya. Kemudian diagram batang atau histogram ini ya, itu bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari ya, bisa diaplikasikan kehidupan sehari-hari. Misalkan ada yang tahu apa merek HP, bisa ya kita buat grafik seperti ini bisa. Kemudian tinggi badan, betul, tinggi badan juga ya, merek sepatu atau ukuran sepatu itu juga ya. Nah, ini histogram biasanya digunakan untuk menunjukkan distribusi dari suatu kelompok data, sedangkan diagram batang digunakan untuk membandingkan data. Histogram menampilkan data yang sifatnya kuantitatif dengan rentang data yang dikelompokkan ke dalam interval, sedangkan diagram batang menampilkan data yang sifatnya kategori. Perbedaan lainnya pada histogram, gambar batang menempel satu sama lain, sedangkan pada diagram batang ya, yang bukan histogram, ada spasi antar batang. Perbedaan terakhir, diagram batang biasanya memiliki batang dengan lebar, memiliki panjang ya, memiliki panjang dan lebar yang sama, sedangkan lebar batang dalam histogram tidak perlu sama selama luas totalnya 100% jika digunakan persen atau luas total sama dengan jumlah data. Oleh karena itu, frekuensi data dalam diagram batang dilihat dari panjang batang, sedangkan frekuensi dalam histogram diberikan berdasarkan area pada masing-masing batang. Nah, ini penggunaan HP ya. Kelihatannya kamu lihat sekilas sama atau beda? Kiri dengan kanan? Berbeda. Coba kalian bisa menggunakan pendekatan luas persegi panjang dalam menggambar histogram. Pada histogram sebelah kiri, frekuensi kelas 0,2 adalah 8. Ya. Luas persegi panjang berarti 2
kali 8 sama dengan 16. Berarti kita menggunakan luas persegi panjang. Frekuensi kelas 2 sampai 4 adalah 16. Ya, frekuensi itu berarti yang sebelah sini ya. Nah, kemudian luas persegi panjangnya adalah 2 kali 16 sama dengan 32. Luas gabungan kedua kelas tersebut adalah 16 ditambah 32 sama dengan 48. Itu yang sebelah kiri histogramnya. Bagaimana dengan yang sebelah kanan? Frekuensi kelas 0 sampai 4 adalah 12. Atasnya 10 ya. Nah, kemudian luas persegi panjangnya adalah 4 kali 12 sama dengan 48. Jadi kelas 0 sampai 2 dan 2 sampai 4 pada histogram kiri memiliki luas yang sama dengan kelas 2 sampai 4 histogram kanan, sehingga dapat dikatakan bahwa histogram kiri dan histogram kanan menjelaskan data yang sama. Gitu ya. Nah, baik, kalian perhatikan. Oh, ini suaranya enggak ada ya. Sebentar. Kalian perhatikan video yang ada di depan ya. Di sini ditampilkan tabel ya. Kalian disuruh bagaimana cara mencari histogramnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, minggu kemarin kalian sudah belajar tentang mencari tepi bawah pada tabel distribusi kelompok. Dikurangi berapa? Ada yang masih ingat kalau kelas bawah? 0,5, betul Atan ya. Nah, ini cara menggambarnya. Ya, tepi kelasnya jangan lupa. Kalau yang tepi atas itu berarti ditambah 0,5 ya. Nih. Nah, sekarang kalau nanti kamu sudah tahu histogram, maka kita bisa menentukan poligon ya. Poligon itu yang nanti akan materi selanjutnya ya. Dari histogram itu kamu bisa membuat poligon juga. Grafik garis titik tengah pada histogram. Nah, ini cara membuat poligon. Jadi kita gambar, setelah kalian sudah paham cara membuat histogram, maka kita cari tengahnya ya, tengahnya di atasnya batang itu. Nah, maka kita tarik garis, maka akan muncul garis-garis yang seperti itu, grafik ya, seperti grafik. Nah, titik tengah kelasnya ya. Oke. Ya. Itu selanjutnya sebelum ke sini ya, saya akan membagikan lembar kerja ya, yang nanti akan kalian coba kerjakan dan berdiskusi kelompok ya. Ya, petunjuknya bacalah dengan cermat, kemudian diskusikan anggota kelompokmu dan selesaikan permasalahan sesuai langkah kegiatan yang ada. Kemudian tuliskan hasilnya dengan rapi. Semua sudah menyiapkan penggaris? Sudah. Baik, oke. Silakan. Yang pertama, kegiatan pertama menghitung
Statistika 5 serangkai. Kalian disuruh apa itu yang pertama? Memperhatikan iya, diagram batang yang sudah ada di LKPD kalian. Tolong membentuk kelompoknya, menghadapnya dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Baik. Sudah? Oke. Kalian baca kegiatan yang pertama, perhatikan diagram. Ada diagram, betul? Diagram apa itu? Batang ya. Kemudian diagram batang itu adalah menunjukkan waktu yang ditempuh oleh para atlet di Olimpiade tahun 1998 cabang lintas alam 10 km. Ya. Sudah kelihatan gambarnya? Ya. Kemudian dari gambar itu ada, perhatikan ya, ada berapa negara, kemudian warna merah itu apa, warna kuning negara mana, kemudian waktu yang ditempuh berapa, asal negaranya ya, sudah dilihat semua. Kemudian kalian baca pertanyaannya, ada berapa atlet yang berpartisipasi, semua ya, kelompok ditulis, ayo kelompok, kerjakan kelompok ya. Saling berdiskusi. Tadi sudah dipelajari? Sudah. Ada yang udah aku hitung ada 25. Ada pertanyaan? Sudah dikasih nama? Sudah. Ya. Kalau enggak itu diluruskan pakai penggaris gitu ya, biar tahu pakainya gimana, berapa. Setelah yang A bisa dilanjutkan dengan yang bawah ya. Pertanyaan yang selanjutnya jangan lupa didiskusikan dengan teman ya. Satu kelompok harus sama-sama bekerja sama ya. Sudah disiapkan penggaris nanti untuk gambarnya? Ya. Sudah disiapkan penggaris? Ya.
Sudah sampai C? Belum. Ya, enggak apa-apa, ditunggu. Sudah sampai C? Oke, yang D? Ada penggaris ya? Raffi ada penggaris? Ya. Oke, sebentar. Penggaris sudah? Mana? Yang C belum? Yang C belum? Sudah. Yang sudah 5 negara kita ya. Ini 5 negara. Tinggal yang nomor Ya, nomor D. D. Iya, Bu. Yang D, pikirkan cara lain untuk menyusun diagram batang yang disediakan ya. Kemudian saat menjawab soal bagian C di atas mungkin kalian memerlukan waktu yang lebih lama karena harus melihat catatan waktu tiap atlet peserta ya. Meskipun kalian mudah membaca catatan waktu, tidak terlalu mudah untuk menemukan banyaknya atlet yang menyelesaikan lomba dengan interval catatan waktu tertentu ya. Kalau ada yang nggak paham saling tanya ya. Sudah yang C? Sudah. Oke, lanjut yang D. Kalau sudah yang D, untuk kita masuk ke kegiatan 2 ya. Jadi ada menentukan ini, melengkapi kolom dari tabel distribusi frekuensi. Apakah ada hubungannya dengan yang tadi? Ada ya. Jadi harus teliti ya. Mungkin dicek ya, mungkin kalau ada yang salah. Sudah? Alhamdulillah, oke. Mungkin ada yang salah, ini dicek lagi datanya sama enggak dengan tabel yang di depan. Ini yang B belum ya? Ya, oke. Sudah yang kegiatan 2.
Belum, oke. Yuk ini Bu. Ini ya. Ini langsung gambar di sininya aja. Ya. Tadi yang dia nggak usah diisi. Oh itu yang itu tadi. Iya. Oh iya. Iya, tetap. Kamu disuruh apa? Menggambar atau menjawab? Apakah ada perintahnya menggambar di situ? Nggak ada kan? Berarti nggak digambar. Memikirkan ya. Apakah ada cara lain? Ini tadi yang di depan kan diagram apa? Batang kan? Ya. Apakah ada cara lain untuk menggambarkan? Jadi digambar ya sih. Apakah ada perintahnya untuk menggambar? Apa? Bagaimana dengan yang ini? Ini kan suruh menentukan itunya dulu ya, terus baru gambarnya di sini. Hanya menjawab aja. Nah, coba di apa? Perintahnya apakah Anda menggambar? Kalau tidak ada menggambar ya berarti Mbak gambar. Kalau ada gambar, gambar. Selesai duluan ini, maju duluan ya nanti ya. Apa? Belum, ya dipikirkan lagi. Teman-temannya masih belum ini. Ya. Itu gambarnya sudah disediakan di belakang. Lah, tinggal lanjutin ya, Mbak, dan benar atau salah? Apa? Yang masih semua yang disuruh. Semua, ada yang bagian gambar, ada yang bagian presentasikan nanti ya. Sudah, Vide? Yang Buatlah histogramnya, ini berarti dibaliknya ya? Oh berarti ini bikin Tinggal lanjutin. Sudah. Iya, ini untuk gambarnya kan dibaliknya. Ya. Baru menjawab pertanyaannya tadi. Nah, ini juga dipresentasikan. Iya. Garisnya disiapkan. Hilang, nggak ada. Pinjam temannya aja deh, kalau nggak ada. Tadi sudah disiapkan kan? gitu gitu.
Nanti yang maju, ya ini ada berapa kelompok? 5 ya. Nanti sebagian kegiatan satunya ya maju mempresentasikan kegiatan satunya, yang kedua kegiatan 2 sisanya ya. Dari 1 nanti mungkin ada yang ketika maju tidak sama, yaitu nanti bisa dikoreksi sama-sama. Terus kemudian apakah ada yang berbeda dengan kelompok kamu? Kalau ada yang berbeda, kita bisa mengkoreksi ya dengan temannya yang maju itu. Nanti yang maju ada yang bagian menjelaskan dan ada bagian menggambar ya. Nanti kalau sudah selesai presentasi segera cepat menghapus karena untuk kelompok berikutnya. Oh, yang mana? Bentar. Kita jelasinnya tuh mulai dari nomor berapa? Kegiatan 1 sama kegiatan 2. Ini saya besarkan ya. Ya, untuk kegiatan 1 sudah selesai semua ya. Sudah, berarti saatnya untuk maju beberapa. Untuk kelompoknya Mutia dulu ya, yang kegiatan 1. Spidolnya di depan, penggaris panjangnya ada di situ juga. Oh, nggak ada penggaris ya, apa? Kegiatan 1. Di sebelah sini sayang, sebelah sini sayang.
RKPD-nya sudah dibawa? Oh ya. Silakan dibaca perkenalan dulu dari kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang kegiatan 1 yang telah kami kerjakan. Pertama-tama, saya Ibu Kriani, saya Lucia Mbak. Saya Lucia Mbak. Yang lain mengoreksi ya, apakah sama dengan jawabannya? Masuk ke pertanyaan yang A, dari gambar 7.4 ada berapa atlet yang berpartisipasi dalam cabang lintas alam dan ada berapa negara yang berpartisipasi dalam cabang ini. Jadi terdapat 20 negara dan 25 atlet yang berpartisipasi. Yang kedua, peserta dari negara manakah yang mendapat medali emas dan berapakah catatan waktunya? Jawabannya adalah Norway 1 kurang lebih 27 menit. Pertanyaan yang ketiga, berapakah atlet yang menyelesaikan lomba ini dengan interval catatan waktu antara 31 menit dan 32 menit 59 detik? Atletnya adalah Kanada, Estonia 2, Kazakhstan, Slovakia, dan Ukraina. Pertanyaan terakhir, gambar 7.4 disusun berdasarkan abjad dari nama depan asal negara atlet. Pikirkanlah cara lain untuk menyusun diagram batang ini. Pertanyaan seperti apakah yang mudah untuk dijawab dari susunan diagram batang yang baru tersebut? Saat menjawab soal bagian C di atas, mungkin kalian memerlukan waktu yang lebih lama karena harus melihat catatan waktu dari tiap atlet peserta. Meskipun kalian mudah membaca catatan waktu dari tiap atlet, tidak terlalu mudah untuk menemukan banyaknya atlet yang menyelesaikan lomba dengan interval catatan waktu tertentu. Sekarang, kalian akan menggunakan histogram untuk menampilkan data catatan waktu dari para atlet. Dalam histogram, data dibagi ke dalam interval yang sama dengan satu data untuk setiap interval. Dari setiap data menunjukkan banyaknya data. Caranya adalah dengan histogram untuk menampilkan catatan waktu dari para atlet. Dalam histogram, data dibagi ke dalam interval yang sama dengan satu gambar batang untuk setiap interval. Ya, baik sebentar. Kalian perhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok 1, kelompoknya Mutia, Zaskia, ya, Alia dan Giva. Apakah sama? Oke, berarti kalian tidak ada kesusahan untuk kegiatan 1? Tidak. Baik, ya. Mungkin sudah? Silakan diakhiri. Mungkin sekian penjelasan kegiatan 1 kami. Assalamualaikum. Ya, baik. Tepuk tangan ya bagi yang sudah. Oke. Saya ingin tahu satu lagi ya. Kelompoknya Raffi Ahmad, kegiatan 1. Perkenalan dulu, salam pembuka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya dulu perkenalkan dulu, nama saya Cikal, Nama saya Raffi. Nama saya Argana. nama saya Raffi. Untuk yang kegiatan pertama nomor
pertama yaitu perhatikan diagram kata berikut. Diagram berikut menunjukkan waktu yang ditempuh oleh para atlet di Olimpiade 1928 lintas 10 km. Dari gambar 7.4 ada berapa atlet yang berpartisipasi dalam cabang lintas alam, ada berapa negara yang berpartisipasi dalam cabang ini. Jadi atlet yang berpartisipasi dalam cabang lintas alam ada 25 atlet, sedangkan negara yang berpartisipasi ada 20. Ya. Yang B, peserta dari negara manakah yang mendapat medali emas? Apakah catatan waktu itu? Peserta negara yang mendapatkan medali emas yakni Norway dengan catatan waktu 27 menit. Ya. Selanjutnya, ayo harga dibaca ya. Gantian. Yang ketiga, berapakah atlet yang menyelesaikan lomba ini dengan interval catatan waktu antara 31 menit dan 32 menit 59 detik? Itu jawabannya adalah 5 atlet. Lalu di soal keempat, gambar 4 disusun berdasarkan abjad dari nama depan asal negara atlet. Pikirkanlah cara lain untuk menyusun diagram belakang ini. Pertanyaan seperti apakah yang mudah dijawab dari susunan diagram belakang yang baru tersebut? Saat menjawab soal bagian C di atas, mungkin kalian memerlukan waktu yang lebih lama karena harus melihat catatan waktu dari tiap atlet peserta. Meskipun kalian sudah membaca catatan waktu dari tiap atlet, tidak terlalu mudah untuk menemukan banyaknya atlet yang menyelesaikan lomba dengan interval catatan waktu tertentu. Sekarang kalian akan menggunakan histogram untuk menentukan data catatan waktu dari para atlet. Dalam histogram, data dibagi dalam interval yang sama dengan satu gambar batang untuk setiap interval. Ini dari setiap batang menunjukkan banyaknya data yang masuk dalam interval tersebut. Jadi jawabannya histogram. Jadi jawabannya histogram. Jumlah pelari yang memiliki catatan waktu tempuh pada interval atau range tertentu. Baik. Ada yang bertanya? Tidak? Ya. Sama? Ya, berarti kalian sudah pintar untuk membaca grafik ya, yang disajikan di depan ini ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Silakan ditutup. Terima kasih ya. Ditutup. Ya, dari kelompok kami kita dari jalan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Baik, untuk yang kegiatan 2 kelompoknya Fide. Yang kegiatan 2 berarti pakai menggambar ya. Ya, agak cepat gambarnya. Perkenalan dulu dibuka. Boleh? Agak cepat ya gambarnya. Yang sudah tetap memperhatikan ya. Belum maju ya. Siap-siap habis ini. Agak cepat ya Safia gambarnya. Belum maju ya. Kelompoknya Jasi dulu apa ini dulu nanti. Kalau ada yang beda ditanyakan nggak apa-apa. Ya. Mendengarkan.
Sudah lega, maju. Itu PR. Mau ngerjakan? PR ya di rumah. Kesimpulan pakai nanti. Menuliskan kesimpulan sendiri-sendiri nanti sama-sama, nanti ada beberapa yang saya tunjuk. Dipikirkan sekarang nggak apa-apa. Kesimpulannya apa? Evan nggak kelihatan. Evan kelihatan. Evan kelihatan. Kelihatan tak kamu? Kelihatan. Sini. Enggak. Jangan dikinikan. Jangan lupa diberi keterangannya ya. Itu menunjukkan apa, yang atas, yang bawah menunjukkan apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan menjelaskan pada LKPD kegiatan 2 dan sebelum perkenalkan nama saya Niko Risa. Saya tidak mau. Saya Manasius. Nama saya Sofiana Dewi Putri. Oke, jadi teman-teman, ada kegiatan 2 kali ini yang A. Yang pertama itu lengkapilah kolom frekuensi pada tabel 7.2. Tabel distribusi frekuensi catatan waktu atlet. Oke, jadi yang pertama itu ada catatan waktu atlet berdasarkan menit dan detik. Jadi yang pertama ini 27 sampai 59 detik menit dan detik. Frekuensinya itu 3. Kemudian yang 29 menit sampai 30 satuan menit itu ada 11. Kemudian 31 sampai 33 ada 5 frekuensinya. Kemudian 33 sampai 34 ada 3. Terus yang 37 sampai dengan 39 ada 0.
Yang 39 sampai 41 ada 2, kemudian 41 sampai 43 ada 0, 43 sampai 45 ada 0 juga, kemudian 45 sampai 47 ada 1, 47 sampai 49 ada 0. Ya, enggak. Kemudian yang B. Sekarang yang B. Buatlah histogram yang menunjukkan banyak atlet yang menyelesaikan lomba lintas alam dalam interval waktu 1 batang untuk interval waktu 31 sampai 32 dan 59 detik telah digambar pada histogram di bawah ini. Yang sudah di AC itu, yang sudah diketahui itu yang 31 sampai 33. Nah selanjutnya kita gambar yang 27 sampai 29 di frekuensi ada di frekuensi yang 3. Lalu di menit 33 sampai 35 itu ada 3 juga. Kita gambar sampai sini. Yang lain perhatikan ya. Lalu yang menit 39 sampai 41 ada 2, dan yang terakhir adalah menit 45 sampai 47. Itu ada 1 di sini. Baik. Ya. Lanjut ke yang C. Nanti hapusnya jangan semuanya ya, kerangkanya aja yang dihapus histogramnya buat kelompok berikutnya. Sampai dengan 30 menit 59. Yang tabel aja yang dihapus. Lalu untuk yang D itu dari susunan data pada histogram menunjukkan distribusi dari data-data yang ada. Distribusi data menunjukkan bagaimana data tersebar, seperti di mana kebanyakan data berada, di mana tidak ditemui data apapun, dan di mana data kurang sedikit, yakni kebanyakan atlet selesai di bawah di menit 33. Sekian dari kami, terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan. Ya. Baik, untuk selanjutnya kelompoknya Rea ya. Silakan tinggal menggambar itunya. Kerangkanya sudah ada. Waktu menitnya dihapus itunya. Perkenalan dulu ya. Sudah sama kelompok ini sama yang tadi? Apakah ada perbedaan? Tidak ada. Gantian dah. Lalu sini. Duduk aja. Berdiri ya. Maju ya. Jesse, nanti jangan dihapus semua ya, sama kayak punyanya Atan tadi loh. Jadi biar kerangkanya dipakai ini, nggak gambar dari awal.
Agak dipercepat ya. Ya, perhatikan semua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan tugas LKPD kami yang kedua. Yaitu yang pertama ada pertanyaan yang pertama ada lengkapilah kolom frekuensi pada tabel 7.2. Berikut tabel 7.2. Yang pertama ada 27 sampai 28 memiliki 3 frekuensi. Yang kedua ada 29 sampai 31 memiliki 11 frekuensi. Yang kedua ada 31 sampai 23 memiliki 2 frekuensi. Yang keempat memiliki 33 sampai 34 memiliki 3 frekuensi. Yang selanjutnya yaitu Sudah kasih nama belum? 37 sampai 39 memiliki 0 frekuensi. Yang selanjutnya 39 Ini tadi yang salah ya, dihapus ya. 41 memiliki Ini sudah. 2 frekuensi. Yang selanjutnya Oke. 41 menit Ini sampai dihapus, terus 43 kasih nama. memiliki 0 frekuensi. 43 menit sampai 45 menit memiliki 0 frekuensi. 45 sampai 47 memiliki 1 frekuensi. Dan selanjutnya 47 sampai 49 memiliki 0 frekuensi. Selanjutnya yaitu yang B. Buatlah histogram yang menunjukkan banyaknya atlet yang menyelesaikan lomba lintas alam dalam tiap interval catatan waktu. Satu batang untuk interval waktu 31 menit sampai 33 menit telah digambar pada histogram di bawah ini. Yaitu yang pertama ada 27 sampai 29 menit memiliki 3 frekuensi. Yang kedua ada 29 sampai 31 memiliki 11 frekuensi. Yang 33 sampai 33 memiliki 5 frekuensi. Dan selanjutnya dari 35 sampai 37 memiliki 0 frekuensi. Dan selanjutnya dari 39 sampai 41 memiliki 2 frekuensi. Dan selanjutnya 43 sampai 45 memiliki 0 frekuensi. Dan yang selanjutnya 45 sampai 47 memiliki 1 frekuensi. Selanjutnya C, interval waktu manakah yang memiliki jumlah atlet paling banyak. Jadi memiliki yang interval waktu yang memiliki jumlah atlet paling banyak yaitu 29 menit sampai dengan 30 menit 59 detik atau bisa dijelaskan menjadi di bawah 1 menit. Lalu kita lanjut yang ke D, bentuk dari susunan data batang pada histogram menunjukkan distribusi dari data yang ada. Data menunjukkan bagaimana data tersebar, seperti di mana kebanyakan data berada, di mana tidak ditemui data apapun, dan di mana data sangat sedikit. Jadi kesimpulannya yaitu kebanyakan atlet mampu menyelesaikan lomba dengan waktu kurang dari 1 menit. Lalu hanya ada 1 atlet yang memiliki catatan waktu itu dalam 29 menit. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Nggak dihapus ini? Bisa. Ini. Hapus itu grafiknya aja ya, kerangkanya. Kemudian kurang satu ya. Siapa yang terakhir? Kelompoknya Aurel Kezia ya. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami akan presentasikan tentang KKBD kegiatan 2 ini. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Mahabara Satria Widya Prabowo. Saya Satria Putih. Nama saya Awal Dewi. Nama saya Desita Buta. Nah, Untuk yang pertama, kami akan mempresentasikan tentang tabel distributif frekuensi catatan waktu atlet untuk menjawab soal A. Yang pertama ada catatan waktu atlet di menit 27 ke-27 hingga 28 detik 59 ada 3 atlet. Kemudian untuk 29 menit sampai 30 menit 59 detik terdapat 11 atlet. Pada waktu 31 menit sampai 32 menit 59 detik terdapat 5 atlet. Kemudian pada menit 33 menit sampai 34 menit 59 detik terdapat 3 atlet. Untuk 35 menit sampai 36 menit 59 detik terdapat 0 atlet. Kemudian untuk 37 menit hingga 38 menit 59 detik terdapat 0 atlet. Kemudian untuk 39 menit sampai 40 menit 59 detik terdapat 2 atlet. 41 menit sampai 42 menit 59 detik terdapat 0 atlet. 43 menit sampai 44 menit 59 detik terdapat 0 atlet. Dan pada 45 menit
sampai 46 menit 59 detik terdapat 1 atlet, dan untuk 47 menit hingga 48 menit terdapat 0 atlet. Selanjutnya yaitu catatan waktu atlet lintas alam yang sama, yaitu interval 27 sampai 29 menit ada di ada belum ya yang 33 sampai 33. Dan diketahui buat yang oke, jadi di interval waktu 27 sampai 29 menit ada di 3 frekuensi, di 29 sampai 31 menit ada di 11 frekuensi, 31 sampai 33 menit ada di 5 frekuensi, 33 sampai 35 ada di 3 frekuensi, 39 sampai 41 menit ada di 2 frekuensi, dan 45 sampai 47 menit ada di 1 frekuensi. Kemudian nanti interval waktu manakah yang memiliki durasi paling banyak, 29 menit sampai dengan 30 menit 59 menit. Lalu selanjutnya, bentuk dari susunan batang-batang pada histogram menunjukkan distribusi dari data-data yang ada. Distribusi data menunjukkan bagaimana data tersebar, seperti di mana kebanyakan data berada, di mana tidak ditemui data apapun, dan di mana data sama sekali. Kebanyakan atlet mampu menyelesaikan lomba dalam waktu kurang dari 31 menit. Lalu hanya ada atlet yang memiliki catatan waktu tempuh dalam 45 menit. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan. Terima kasih. Ya, ini kelompok terakhir berarti sudah selesai ya. Ya. Alhamdulillah kalian sudah bisa menyelesaikan kedua masalah tersebut ya, atau dua kegiatan itu. Baik. Sekarang kesimpulannya, berarti kita belajar dari sini. Apa sih kesimpulannya setelah kita menyelesaikan, setelah kita belajar tentang histogram, perbedaannya, kemudian cara menggambarnya, kemudian cara menyelesaikan masalah? Ada yang bisa? Kesimpulannya apa? Ya, Atan, silakan. Begini saja. Ya. Oke. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini mengenai histogram itu, kita dapat mengetahui apa itu histogram tadi, tentang biasa digunakan tadi untuk mendistribusikan suatu data, kemudian untuk penerapan di kehidupan sehari-hari, tadi seperti untuk mencari tinggi badan, kemudian ukuran sepatu, kemudian mengelompokkan nilai tadi. Kemudian kita mengajarkan LKPD, kita mengetahui bagaimana cara menggambar dari histogram tadi, dan ada 4 unsur yang terdapat di histogram, yaitu ada nilai, kemudian ada tepi bawah, tepi atas, dan frekuensi, yang dimana kalau untuk tepi bawah kita akan mengurangi nilainya tersebut sebesar 0,5. Betul. Yang ada di tepi atas kita menambahkan nilainya sebesar 0,5. Iya. Baik. Terima kasih Atan ya. Betul ya. Untuk kesimpulannya sama seperti yang Atan jelaskan, itu untuk kehidupan sehari-hari sangat berguna ya untuk kalian, baik sekarang maupun yang akan datang. Untuk setelah ini, perhatikan, kalian akan saya bagikan refleksi ya, bisa kalian isi, kalian bagi setiap anaknya.
Tidak usah diberi nama ya, tidak usah diberi nama tapi dijawab dengan jujur. Ada yang kurang? Satu. Ada yang belum? Sudah selesai? Baik. Udah? Kelebihan. Oke. Sudah? Oke, baik. Alhamdulillah ya sudah selesai. Jadi untuk sekarang ya jangan lupa kerjakan evaluasi yang ada di buku kalian, dikerjakan di rumah. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Gitu ya. Sebelum diakhiri kita tutup dengan doa. Tadi siapa? Gora ya. Sekarang gantian deh yang lain. Arga. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, Ya. alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Arga. Ya. Baik, saya akhiri dulu pembelajaran hari ini ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.